Shalom, perkenalkan nama saya Alvito Ransun dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pergaulan yang Dikehendaki Allah. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah dalam pertemanan? Bahkan di antara saudara, permusuhan sering terjadi. Dalam interaksi kita, yang sering kita rasakan bukanlah cinta, melainkan kebencian, dendam, dan amarah. Bahkan, Yesus Kristus telah mengajar murid-muridnya bagaimana bergaul dan menjalani hubungan persaudaraan satu sama lain, apa yang seharusnya menjadi filosofi persahabatan atau persahabatan kita. Apa ciri-ciri orang Kristen berinteraksi satu sama lain? Seperti manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya kita diciptakan sebagai makhluk yang paling bergaul dan tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain dan saling interaksi satu sama lain. Kita diciptakan untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Kita bisa bersyukur atas hubungan-hubungan sosial kita. Kita bisa bersyukur atas sahabat-sahabat kita yang memperkaya kehidupan kita dengan perkataan-perkataan mereka, permainan mereka, keseriusan mereka, dan dengan pertolongan mereka. Kehidupan kita sehingga sungguh lebih kering bila tidak ikut serta dalam suka dan duka teman-teman kita. Dan juga kita bersama teman-teman bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Saya mengambil contoh satu ayat Alkitab. Yesus berkata tentang hal persaudaraan ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dalam kutipan di atas, Tuhan Yesus memberikan perintah baru bahwa murid-muridnya harus saling mengasihi. Namun kita mungkin merasa bahwa perintah itu bukanlah hal baru karena telah diajarkan sejak zaman Musa. Memang benar bahwa perintah untuk saling mengasihi bukanlah hal baru. Tetapi perintah baru di sini adalah bahwa kita harus mengasihi sesama seiman. Kita seperti Kristus sendiri mengasihi kita. Ini adalah fitur baru dalam perintah baru. Ajaran Musa tidak sedalam perintah baru Yesus. Dari pembahasan di atas, saya menyimpulkan pergaulan yang dikehendaki Allah, yaitu yang pertama, etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Yang kedua, cara yang baik bersikap dalam pergaulan adalah bagaimana seseorang tersebut mengutamakan perilaku yang sopan santun saat berhubungan dengan setiap orang. Yang ketiga, dunia pergaulan banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor umur, pekerjaan, ketertarikan, lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat, dampak positif dari pergaulan adalah mampu membentuk kepribadian yang baik, yang bisa diterima di berbagai lapisan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Yang kelima, dampak negatif dari pergaulan adalah tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Berbagai masalah tentang masalah pergaulan remaja pada masa ini, terutama di negara kita Indonesia yang dikenal dengan baik budaya ketimuran kita yang terkenal mengerti akan sopan santun juga marak terjadi. Nah, saya juga memasukkan prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri, terlalu bebas, semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalani persaudaraan serta menambah wawasan. Prinsip dasar pergaulan kali ini saya yang pertama
saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Yang kelima, saling memahami perbedaan. Yang keenam, saling memberikan nasihat. Dari penjelasan di atas, kita sebagai umat Kristen yang mengikuti perintah Allah, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh pengaruh buruk dalam pergaulan. Seperti yang dijelaskan dalam nasihat firman Tuhan yang berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Amsal 22 ayat 6. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Demikian saya telah mempresentasikan hasil artikel yang berjudul Pergaulan Menurut Kehendak Allah. Terima kasih, Shalom.